Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Methodius, Santo Primus dan Felicianus, dan Santo Efrem. Biografi yang pertama, Santo Methodius. Methodius terkenal sebagai pejuang dan pembela yang gigih mempertahankan kebaktian terhadap gambar-gambar kudus dalam Gereja Katolik Timur. Karena perjuangannya yang suci ini, ia ditangkap dan didera, lalu dikunci dalam sebuah kubur. Namun, setelah Methodius dibebaskan, Methodius dipilih menjadi uskup Konstantinopel. Methodius mengadakan pesta iman benar yang sampai kini dirayakan pada hari Minggu pertama dalam masa puasa. Methodius meninggal dunia pada tahun 847. Biografi yang kedua, Santo Primus dan Felicianus. Kedua bersaudara kandung ini berasal dari keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pengenalan mereka akan iman Katolik sampai menjadi martir berawal dari perkenalan mereka dengan Paus Felix I. Dari bimbingan Paus Felix I, kedua bersaudara ini mengenal iman Katolik dan dipermandikan. Setelah dipermandikan, mereka rajin berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan amal kasih, mengunjungi orang-orang Katolik di penjara untuk menghibur dan meneguhkan hati mereka. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka dan melindungi mereka dari segala tindakan kejam para penguasa negara. Selama bertahun-tahun berkarya di tengah-tengah aksi penganiayaan terhadap orang-orang Katolik oleh Kaisar Diocletianus, Primus dan Felicianus selalu terhindar dari usaha penangkapan. Namun, akhirnya mereka ditangkap juga dan dipenjarakan bersama-sama orang Katolik lainnya. Meskipun demikian, iman mereka tidak guncang sedikit pun. Mereka saling menghibur dan dengan tekun saling meneguhkan sesama yang lain. Setelah beberapa waktu, mereka dibawa ke Nomentum, kota kecil yang berjarak 12 mil dari Roma. Di sana mereka diadili oleh Promotus. Dakwaan dan berbagai ancaman dikenakan pada mereka, namun iman mereka tidak goyah. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati dengan cara kepalanya dipenggal. Jenazah mereka dimakamkan di Nomentum. Pada tahun 649, Paus Theodorus I menyuruh memindahkan jasad mereka ke kota San Stefanus Rotondo. Inilah peristiwa pertama tulang belulang para martir boleh dibawa keluar kota dari kota Roma. Biografi yang ketiga, Santo Efrem. Efrem menjadi tokoh kebanggaan umat Katolik Syria. Ia dikenal luas sebagai seorang penyair, seorang guru, seorang orator, dan pembela iman. Ketika orang-orang Persia menduduki kota Nisibis, orang-orang Katolik dipaksa keluar dari Nisibis. Di tempat pengungsian itu, umat mengangkat dia sebagai pemimpin rohani mereka. Efrem mengajari mereka ajaran iman Katolik serta membesarkan hati mereka. Efrem rajin menulis buku-buku pembelaan iman, buku-buku apologetisnya, homili-homilinya dalam bentuk puisi, berbagai nyanyian dan kidung gereja ciptaannya, membuat Efrem dikenal luas dan berpengaruh besar di kalangan umat di Edessa, bahkan di seluruh gereja. Efrem dikenal karena ajaran-ajaran dogmatis dan pengetahuannya yang luas. Ia rajin membaca kitab suci dan merefleksikan misteri-misteri Allah.
Efrem ramah kepada orang-orang miskin dan yang menderita. Kunci sukses hidupnya ialah kerendahan hati. Ia tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, melainkan hanya pada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing dia. Ia menolak ditabiskan menjadi imam dan memilih tetap sebagai diakon sampai akhir hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga." Marilah kita mencontoh sikap, cara hidup, cara berpikir, cara bertindak dari Santo Santa kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus. Tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.